silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat, puji Tuhan. Ya saudara, saya bersyukur saudara pagi hari ini suara saya sudah sedikit ya sempurna saudara ya. Karena hampir 1 bulan saudara kalau saya ngomong begitu ya ada suara lain saudara yang berbeda yaitu uhuk-uhuk saudara alias batuk saudara. Saya nggak tahu saudara, biasanya itu kalau saya batuk seminggu selesai. Tapi ini hampir 1 bulan. Ya. Dan saya dengar katanya batuk kali ini memang saudara manja, awet-awet katanya saudara. Dan itu ternyata benar juga saudara, saya rasakan itu. Ya. Dan kalau pagi hari ini saya bisa sekali lagi bicara kepada saudara, itu satu anugerah Tuhan. Ya. Bulan yang lalu saya nggak khotbah saudara, karena apa? Ya itu saudara. Ya, setiap mau ngomong sudah didahului omongan yang lain saudara. Ya. Baik saudara, pagi hari ini kita akan belajar saudara tentang firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, yaitu kuasa menjadi saksi Kristus, ya. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang saudara, ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada saudara akhir zaman." Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, saudara, maka dia memberikan satu mandat atau amanat ini, saudara. Memberikan perintah, saudara, supaya kita pergi untuk memberitakan apa yang telah mereka saksikan. Bahwa Yesus telah mati, bangkit, dan sebentar lagi, saudara, dia akan naik ke surga. Nah saudara, firman Tuhan pagi hari ini melalui saudara nats yang kita baca, sekali lagi kita akan belajar bahwa Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi Kristus ini saudara, Tuhan sekali lagi memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Oleh karena itu tema kita kuasa untuk menjadi saksi. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat istimewa bagi setiap kita orang-orang percaya. Kita bukan sekedar dipilih untuk menjadi orang percaya, tetapi Tuhan telah menetapkan saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara, beberapa hari ini, saudara, di negeri kita dihebohkan dengan saudara orang-orang yang dipanggil baik di Hambalang maupun di mana saudara, Kertanegara ataupun di kantor saudara, Menhan. Orang-orang yang akan ditetapkan untuk menjadi apa saudara? Menjadi apa? Menteri dan wakil menteri. Saudara, setelah keluar dari situ ada wawancara. Mereka selalu berkata, ya saya bersyukur, saya senang, saya bahagia, saya mendapat kehormatan, kepercayaan dan sebagainya. Saudara, mereka yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk menjadi pembantu-pembantunya, saudara, dan mengerjakan misinya, mereka sangat dihargai, sangat dihormati. Saudara, sehingga mereka bangga, mereka bersyukur, mereka senang. Karena apa, saudara? Dari sekian ratusan juta manusia, saudara, hanya mereka yang dipilih untuk menjadi salah satu rekan kerja seorang Presiden saudara, Prabowo, saudara ya. Dan nanti hari ini akan dilantik dan malam harinya akan diumumkan katanya, saudara.
para menteri yang akan membantunya, saudara. Jadi saudara nanti kalau nggak ada acara, lihatlah ya siapa para menteri yang akan mewakili saudara ya Prabowo dalam mengerjakan tugas-tugasnya, saudara ya. Mereka bangga sekali dan kita, saudara, orang-orang yang seharusnya kita juga orang yang sangat istimewa dan orang yang harusnya bersukacita, saudara, ketika Tuhan memanggil kita, mempercayakan kita untuk menjadi saksinya, untuk menceritakan tentang siapa pribadinya, apa yang dia kerjakan, lakukannya di tengah dunia ini, saudara. Saudara, saya dipilih untuk hal itu, saudara. Nah, ketika Tuhan memilih saudara, tentunya saudara tidak akan pernah dibiarkan begitu saja, saudara, tapi sekali lagi Allah memberikan kuasa. Oleh sebab itu, saudara, dalam hal ini perlu kita renungkan apa yang harus kita mengerti. Kita sadari akan panggilan Tuhan ini sehingga ketika saudara pergi memenuhi panggilan Tuhan ini, saudara, ada satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan tidak salah memilih saudara, memanggil saudara untuk menjadi saksinya. Sehingga melalui kesaksian yang saudara beritakan itu, saudara, Tuhan mau mereka dijamah oleh kuasa Tuhan, oleh berita yang kita bawa itu, sehingga mereka juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara, apa saja yang perlu kita ingat dan kita sadari, kita mengerti akan panggilan Tuhan ini, saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca ayat 18, saudara, dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi yang pertama yang perlu kita sadari, kita ingat, kita mengerti setelah tentang panggilan Tuhan untuk kita menjadi saksinya, itu diawali dengan kuasa yang Tuhan miliki. Saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri, memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketika ada berita bahwa Yesus tidak ada dalam kubur, artinya Yesus sudah bangkit, saudara. Ada di antara para muridnya yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada di tengah-tengah situasi itu masih ada orang-orang yang masih ragu-ragu sebagaimana firman Tuhan katakan tadi. Ya, tetapi beberapa orang di antara mereka masih ada ragu-ragu tentang berita Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, saudara, Yesus menampakkan diri, Yesus datang kepada orang yang ragu-ragu ini. Dan dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ini." Jadi saudara, mengutus kita ada satu pribadi yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, saudara, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia memiliki kuasa, bukan hanya di surga tapi di bumi. Dia memiliki otoritas sepenuhnya atas setiap daerah, bangsa, orang, suku, apapun. Tidak ada satupun yang di luar kendali daripada Tuhan. Jadi Tuhan punya otoritas yang menjelajah seluruh bumi ini dan juga di surga. Artinya apa, saudara? Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kuasa yang dimiliki itu enggak dimiliki oleh siapapun juga selain daripada dia. Yaitu Kristus Yesus Tuhan itu. Kuasa itu hanya diberikan kepada Yesus Kristus, saudara. Kuasa untuk apa, saudara? Nanti kita akan lihat. Saudara, betapa dahsyatnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita yang diutus oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Karena kuasa yang dimiliki Tuhan itu akan diberikan, saudara, akan menyertai kita. Sehingga saudara pergi memberitakan Injil Kristus. Itu bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kuasa sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, kuasa untuk apa, saudara? Kalau kita membaca dalam kitab, saudara, Markus pasal yang ke-16, saudara, ya, Markus pasal yang ke-16. Coba perhatikan baik-baik di sana. Ayat 17 dikatakan mulai di sana. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ayat 20 perhatikan baik-baik. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan apa saudara? Turut bekerja dan apa? Meneguhkan firman itu dengan apa saudara? Tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan kepada setiap para saksi-saksinya itu adalah kuasa untuk apa saudara? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang yang sakit dan yang lain-lainnya. Artinya saudara, ketika kita mentaati firman Tuhan, kita pergi, kita ada kuasa yang menyertai kita. Sehingga saudara, ketika saudara, anak saudara, tangga saudara, teman saudara sakit, enggak perlu panggil apa saudara? Enggak perlu panggil siapa saudara? Gembala, pendeta saudara, pengerja, majelis. Karena apa saudara? Kuasa ini tidak hanya diberikan kepada pendeta, kepada majelis, kepada apa saudara? Hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu, tetapi kuasa ini diberikan kepada semua orang percaya. Sehingga ketika saudara sakit, anak saudara sakit, keluarga saudara sakit, saudara, Tuhan bisa pakai saudara untuk hal itu. Karena apa? Saudara punya kuasa. Karena kuasa itu diberikan kepada kita. Ya. Jadi saudara, ketika kita memberitakan amanat agung Kristus Yesus itu, saudara, kita harus ingat bahwa kita pergi dengan kuasa dari Tuhan. Ada kuasa Allah yang menyertai saudara dan saya. Jadi enggak nunggu dulu saudara. Ya. Ntar ya, saya panggil pendeta dulu ya. Karena masa orang itu saudara, ya berkecil hati. Padahal kuasa yang diberikan kepada kita itu sama. Enggak membeda-bedakan saudara. Siapapun kita, enggak mengenal kelas, enggak mengenal pendidikan, enggak mengenal latar belakang kita. Kuasa diberikan kepada setiap orang percaya yang memenuhi panggilan Allah. Dan kuasa itu bisa dipakai untuk membebaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu ini masih dalam perjuangan. Saya, Bu Pendeta Ertin, kemudian ada Pak Cusyong, Bu Yeni, dan istri saya, saudara, datang untuk memberitakan Injil kepada seorang ibu yang sudah berusia 85 tahun. Dan 45 tahun atau 40 tahun, saudara, mereka menyembah, ya, atau agamanya agama Shinto dari Jepang. Di kamarnya itu ada semacam apa ya, rumah gerbang begitu, saudara, ya, sampai 2 kali masih belum sepenuh hatinya melepaskan. Jadi doakan saudara, karena ini tugas ya, sampai orang ini betul-betul menerima dan percaya dengan segenap hati dan bulat saudara. Ya, ditantang sudah, tapi kalau saudara suruh ninggalkan yang tadi rumah-rumah itu, jangan dulu saudara. Artinya belum sepenuhnya dia percaya menerima Tuhan. Saudara, jadi saudara, pada waktu kita menyampaikan berita Injil itu, ya saudara, ya kita datang dengan kuasa Tuhan. Dan saya berdoa, saudara, rumah-rumah ini saudara, karena itulah yang membutakan dia. Setiap kita mau doakan, dia selalu lihat rumah yang ada di sampingnya itu, yang rumah-rumah tadi, yang gerbang tadi saudara. Ada rasa ketakutan kalau dia meninggalkan dia, saudara. Dan saya datang bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi saya datang juga untuk melepaskan kuasa dari apa yang disembahnya itu. Setiap dia menyembah datang ke tempat itu di kursi duduk karena sudah tua saudara. Ya. Saudara, kita diberikan kuasa untuk melakukan hal itu. Jadi saudara pergi memberitakan Injil Kristus, amanat agung Tuhan
Saudara tidak datang dengan tangan yang kosong, tapi diberikan kuasa. Ya. Dulu Pak Jubeng waktu Komsel cerita, sama Pak Tete mendoakan Mak Kimchi yang sudah mengap-mengap, saudara ya, katanya saudara, sudah mendekati, ya. Dan Pak Jubeng berdoa, ya, kalau Tuhan mau mati ya mati saja Tuhan, tapi kalau mau hidup ya hidupkan Tuhan, ya, saudara. Ternyata Tuhan menjawab hidup, saudara, sembuh dan keluar dari rumah sakit, walaupun setelah beberapa waktu yang lalu akhirnya juga saudara, meninggal juga, saudara. Memang kita akan hal itu, tapi melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, keluar dari rumah sakit, sempat sembuh. Ya, saudara, jadi saudara yang pertama saudara harus ingat bahwa ada kuasa yang menyertai saudara. Dan kuasa itu tidak terbatas oleh apapun, karena apa? Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu kuasa yang menguasai surga dan bumi. Jadi jangan takut saudara menghadapi kuasa siapa saudara? Setan. Saudara, jangan takut. Pada waktu saya pergi memberitakan Injil, ya beberapa waktu 36 tahun yang lalu di desa Ngampon, saudara. Ya, yang saya takutkan itu bukan setan, bukan apa, walaupun saya melewati saudara kuburan yang katanya angker dan sebagainya, saudara. Ya, belum ada listrik, jalannya masih aspal asli, saudara. Ya, kalau kena hujan meleleh, saudara. Kalau karena matahari, saudara, mengeras. Saudara, ya, yang saya takutkan itu apa, saudara? Bukan setannya, saudara. Tapi saya takutnya itu kalau ada ular begitu atau gigit gitu, saudara. Kenapa? Lewat sawah, lewat galengan, lewat semacamnya seperti hutan begitu, saudara ya. Tapi kalau setan manusia kan, saudara, ya kita bisa saudara ya, bisa teriak dan sebagainya. Tapi kalau orang tahu gigit begitu, saudara, itu yang saya takut saja. Tapi kalau setan, saudara, ya kita diberikan kuasa, saudara. Diberikan kuasa. Jadi saudara, ketika tetangga saudara sakit, orang yang sakit itu ketika ditawari didoakan, walaupun dengan cara Kristen, saudara, biasanya apa saudara? Tidak menolak, saudara. Tidak menolak. Ya, di rumah sakit, saudara, ketika besuk saudara kita yang percaya, kemudian sebelahnya sakit, ditawari, kita doakan mau enggak? Tapi doa secara Kristen, boleh-boleh, saudara. Nah, waktu doa itulah, saudara, kita sempat memberitakan Injil, ya, bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, kuasa Yesus sanggup melepaskan, menyelamatkan dan sebagainya. Ya, saudara, jadi datangin itu tetangga saudara yang sakit, doakan. Saudara, kenapa? Saudara punya kuasa. Ya, jadi yang pertama, kuasa dan menjadi saksi Kristus itu sungguh-sungguh diberikan kepada kita. Yesus mengutus kita pergi bukan tanpa senjata. Kita diberikan kuasa, dan kuasa itu menjangkau surga dan bumi. Artinya tidak dikuasai oleh daerah tertentu atau kuasa apapun, saudara. Kuasamu lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan saudara takut dan ragu ketika saudara harus memberitakan, saudara, kuasa Tuhan ini kepada tetangga saudara, kepada teman saudara, kepada keluarga saudara. Saudara, itu yang pertama yang saudara perlu, ya, perlu percayai, perlu sadari bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada saudara. Yang kedua, yang perlu kita ingat, saudara, bahwa ketika Tuhan memberikan kuasa itu, maka Tuhan melanjutkan, saudara, memberikan mandat, memberikan perintah, memberikan amanat yang kita kenal amanat agung Yesus Kristus. Dan mandat itu disampaikan dalam 4 kata kerja, yaitu dikatakan pergi, jadikan murid, baptislah dan ajarlah mereka. Ya, saudara, jadi Tuhan telah memilih saudara dan memperlengkapi saudara dengan kuasa. Nah, ketika saudara diberikan kuasa, sekarang apa? Pergi. Ya, pergi. Nah, saudara,
Artinya di sini apa saudara? Kita suruh pergi. Hal ini menekan bahwa kita seharusnya keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama. Nah saudara, para murid Tuhan Yesus pada waktu hidup, saudara, dengan tradisi dan agama Yahudi yang eksklusif. Artinya apa? Mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya dimiliki oleh siapa saudara? Hanya orang Israel saja, orang Yahudi saja. Yang di luar Yahudi itu tidak ada hak untuk mendapatkan apa saudara? Keselamatan. Mereka bangga sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang lain itu enggak ada nilainya. Saudara, hanya bangsa Yahudi, orang Yahudi saja yang istimewa. Karena apa? Dia dipilih Tuhan. Tetapi sekarang saudara, sekarang diperintahkan untuk pergi, untuk keluar. Saudara, ya, untuk memberitakan keselamatan itu kepada semua orang, kepada semua suku bangsa di dunia, menjadi inklusif, artinya bagi semua orang dengan latar belakang apapun juga, saudara, tidak terbatas oleh apapun. Semua orang berhak untuk mendengar berita keselamatan, saudara. Jadi kita harus pergi keluar kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini tugas gereja, tugas orang percaya untuk mengosongkan dunia orang berdosa ini untuk dibawa ke rumah Tuhan. Bukan mengosongkan gereja Tuhan untuk dipindahkan ke gereja yang lain, saudara. Dan sekarang ini sudah model gereja sekarang ini, saudara, mendirikan gereja baru. Saudara, yang datang siapa, saudara? Yang datang siapa? Ngumpulin, saudara. Orang-orang Kristen, anehnya lagi, saudara, orang sudah dibaptis, saudara, dibaptis ulang lagi, saudara. Ini sedang tren sekarang hari-hari ini, saudara. Muncul gereja baru, dipikir hasil penginjilan. Setelah ditanya, orang-orang yang kita kenal satu-satu, saudara. Oh ini jemaatnya ini, oh ini jemaatnya ini. Diklaim sebagai apa, saudara? Anggotanya. Karena apa? Buktinya dibaptis, saudara. Dibaptis, dikasih surat baptisan atas nama gereja yang baru. Tuhan memerintahkan bukan seperti itu, saudara. Tapi kita harus mengosongkan dunia ini. Bukan mengosongkan gereja, saudara. Enggak, saudara. Jadi gereja baru muncul. Gereja baru muncul sehingga GBI di kota Cirebon ini sudah sepakat, saudara. Tidak ada GBI lagi. Ya, karena di Cirebon sudah ada 7 gereja GBI. Kita 7 ini sepakat tidak akan ada GBI lagi. Kalau modelnya, saudara, hanya memindahkan apa, saudara? Jemaat satu ke jemaat yang lainnya, saudara. Udah, kita kemarin sepakat, saudara, tidak ada GBI lagi di Cirebon. Ya sudah 7 ini. Ya. Kenapa, saudara? Muter-muter saja, saudara. Kita harus pergi memenangkan jiwa itu. Seperti Mak Lijen tadi, saudara. Ini agama Shinto. Itu yang perlu diselamatkan, saudara. Bukan Santo Hirawan, saudara. Santo Himawan, ya. Santo Himawan, itu jemaat kita, saudara. Tapi orang-orang yang beragama Shinto dan yang lainnya itu yang perlu diselamatkan, baru menerima Injil Kristus, saudara. Itu yang perlu dibaptis nanti, saudara. Ya, bukan Santo yang sudah dibaptis, saudara, betul selam, saudara, dibaptis ulang lagi, saudara. Enggak perlu, saudara. Tapi bukan Santo ke sana enggak, saudara. Santo tetap di sini, saudara. Ya, maksudnya Santo sama Shinto tadi, saudara. Yang perlu diselamatkan itu Shinto, saudara. Yang perlu mendengar Injil dan dibaptis itu Shinto, saudara. Jadi yang pertama pergi, saudara. Pergi. Kepada siapa? Ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Paling dekat di tengah-tengah keluarga, saudara. Kemudian lari sedikit ke tangga saudara, kenalan saudara.
jauh lagi saudara, mungkin langganan saudara, dan seterusnya. Itu yang perlu kita saksikan tentang kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, saudara. Ya. Yang kedua, perintah kedua tadi sudah setelah menjadikan mereka pergi, saudara. Maka apa, saudara? Dikatakan apa? Perintah berikutnya, menjadikan mereka apa? Murid Kristus. Ya, menjadikan murid dengan sasaran semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa, dan lain sebagainya. Menjadikan murid Tuhan artinya, saudara, orang yang kita injili, saudara, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara, kita bawa bukan untuk mengikut kita, tapi untuk mengikut siapa, saudara? Mengikuti Tuhan Yesus. Untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan kita bawa untuk, apa saudara? Mengikut kita. Untuk dekat atau setia atau loyal dengan kita. Tapi kita bawa orang ini untuk loyal, untuk dekat, untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara, tapi sekarang banyak hamba Tuhan lebih senang membawa orang itu lebih, apa saudara? Lebih mengikuti kita. Sampai-sampai saudara, mau apa saja tanya pendetanya. Mau kuliah, tanya, sebaiknya ambil jurusan apa ya? Sebaiknya di mana ya? Mau buka toko, boleh enggak ya, Bu? Atau Pak, saya buka toko ini. Jam berapa ya sebaiknya? Hari apa ya sebaiknya? Semuanya tanya kepada pendeta. Jadi banyak orang pendeta itu senang kalau dikultuskan, saudara. Kalau saya pribadi saya gagal, saudara. Kalau sampai orang, saudara, jarang menyebut nama Yesus, tapi sering menyebut nama pendetanya itu, saya gagal, saudara. Ya saudara, jadi kita harus memuridkan mereka, artinya apa? Membawa orang itu untuk percaya, untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan. Bukan untuk melayani pendetanya. Untuk bawa tasnya, ya, buka pintu mobilnya, saudara. Untuk pakai jasnya. Loh, saya itu lihat sendiri loh, saudara. Ya. Tas Alkitabnya dibawa, minuman dibawa, Alkitab dibawa, bajunya yang mau dipakai itu dibawa. Ini di kereta, saudara, waktu pergi di Bandung, saudara, naik kereta bareng-bareng, saudara. Saudara, ganti, dicopot begitu, dimasukin begini, kayak pengantin dulu, saudara. Tahu pengantin? Waktu mau masukin jas, ada orang lain yang menolong, saudara. Saudara, saya bilang, kok bangga ya? Kok masih ada hamba Tuhan seperti itu ya? Katanya hamba. Kalau hamba itu apa? Dilayani itu atau melayani, saudara? Melayani. Saya baru minta tolong kalau memang nggak bisa, saudara. Selama saya masih bisa, saudara. Ya, saya angkut sendiri, saya bawa sendiri. Kalau sudah kanan kiri penuh ya, minta tolong Pak Cengti, itu di mobil masih ada. Ya, saudara ya. Baru teriak, saudara. Jadi kita harus menjadikan murid, artinya itu membuat orang yang kita injili itu untuk percaya, untuk mengasihi, melayani, dan hidup sebagaimana perintahnya Tuhan Yesus, bukan perintahnya pendeta, saudara. Ya, sehingga sampai minta apa saja, tanya, saudara. Ya, untungnya makan apa ya, minum apa ya, saudara. Enggak, saudara. Jadi tugas kita memberitakan Injil, menjadikan murid itu supaya bukan mengikut kita, tapi supaya mengikut Yesus. Kemudian berikutnya apa, saudara? Setelah menjadikan murid apa, saudara? Baptislah mereka. Ya, baptislah mereka. Baptisan sebagai tindakan atau mencerminkan dedikasi atau komitmen setelah mereka percaya kepada Kristus, ya,
Baptisan juga berfungsi untuk apa, saudara? Sebagai pengakuan, penerimaan mereka ya di dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi setelah mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, menjadi murid, baptislah mereka. Jadi dibaptis adalah orang-orang baru percaya kepada Yesus. Bukan setelah percaya Yesus dibaptis ulang lagi, saudara. Kecuali, saudara, biasanya kita itu, ya itu pun kalau minta, saudara. Katolik, kemudian bala keselamatan yang pakai bendera, baptisannya itu, saudara. Ya, kalau minta baptis ulang baru. Tapi kalau sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, nggak perlu diulang-ulang, saudara. Ada orang yang punya 5, saudara, kartu baptisan, saudara. Kenapa? Orang ini orang yang yang pindah-pindah itu, saudara. Ya. Pindah sini, dibaptis sana, dibaptis sini, saudara. Ditunjukkan, saudara. Kok bangga, saudara? Bapak itu jemaat di mana? Ya, saudara. Ya, jemaat di mana saja, saudara. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya semuanya melayani katanya. Wah, ini rebutan, saudara. Saudara, baptisan itu adalah di mana kita menyatakan pribadi kita berkomitmen, di mana kita dimenangkan, di mana kita dipanggil, ditanam di situ, saudara. Ya, kita memproklamirkan diri, menyatakan diri bahwa saya menjadi satu anggota tubuh Kristus secara lokal, tapi juga secara universal. Kita menjadi anggota keluarga Allah di dalam gereja lokal di mana kita ditanam, kita dimenangkan di situ. Secara universal berarti seluruh dunia kita menjadi anggota keluarga Allah. Jadi baptisan itu memang tidak menyelamatkan, tapi sebagai tanda bahwa kita itu sudah menjadi orang percaya. Menyaksikan kepada orang di sekitar kita bahwa saya orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, dan dinyatakan, diteguhkan, dibuktikan melalui apa, saudara? Baptisan itu. Dan kita menyatakan diri menyatu dengan jemaat lokal, dengan anak-anak Tuhan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah tadi, saudara. Jadi baptisan itu penting walaupun tidak menyelamatkan, saudara. Kata yang menyelamatkan itu siapa, saudara? Yesus Kristus. Ketika kita menerima mempercayai Yesus, keselamatan itu diberikan. Tapi keselamatan itu perlu dibuktikan kepercayaan kita, iman kita melalui baptisan air itu, saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis, saudara nanti menghubungi siapa saja pengerja di sini, saudara. Ya, karena apa? Saudara, itu sebagai bukti menyatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan dan saya mau menjadi satu bagian dalam anggota kerajaan Allah, yaitu tubuh Kristus di jemaat lokal, saudara. Kemudian perintah yang terakhir, yaitu apa, saudara? Tugas selanjutnya yaitu mengajar mereka untuk menjadi murid Kristus yang melakukan segala perintah Tuhan melalui apa yang Yesus firmankan. Setelah diinjili dan mereka percaya kepada Tuhan, dimuridkan dan dibaptis, tidak berhenti sampai di situ. Maka firman Tuhan katakan, ajarlah mereka, saudara, untuk melakukan segala perintah Tuhan. Bukan sebagian, tapi segala, semua perintah Tuhan. Nah, kenapa, saudara, pengajaran itu penting untuk dilakukan kepada mereka, saudara? Karena pengajaran yang benar, sehat, dan berkesinambungan, saudara, dimulai di mana, saudara? Di rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan. Di rumah-rumah saudara. Ya. Saudara, itu akan melahirkan keyakinan yang kuat. Nah, ketika keyakinan kita kuat, saudara, keyakinan kita kokoh, saudara, maka kita tidak akan mudah, saudara, kena rayuan godaan sehingga kita jatuh. Baik itu godaan ekonomi, godaan kesehatan, godaan jabatan, dan sebagainya.
kita tidak akan meninggalkan iman kita. Contohnya Tuhan Yesus sendiri. Kita dicobai ketika dia lapar. Ketika dia dicobai memberikan jabatan, kedudukan, posisi dan sebagainya. Yesus tidak tergoda hal itu. Karena dia punya kekuatan. Nah demikian juga kalau iman kita kuat. Dan iman timbul dari pengajaran firman Tuhan. Yang benar. Saudara. Maka saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak mudah tergoda, rayuan, oleh apapun juga. Saudara, itu adalah amanat yang harus kita kerjakan, lakukan. Jadi tidak hanya berita saja, tapi kita diberikan tanggung jawab untuk membawa mereka menjadi orang yang taat, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang semakin hari menjadi serupa dengan dia. Membawa orang itu menjadi seperti Yesus Kristus dengan cara tadi mentaati dan melakukan semua perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang perlu kita ingat dan ketahui saudara, ketika kita dipanggil untuk menjadi saksinya saudara, diakhiri dengan satu janji yang luar biasa indahnya saudara. Yaitu dikatakan apa? Aku akan apa saudara? Menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak membiarkan saudara pergi dengan seorang diri. Tapi ada pribadi dia yang menyertai kita dengan kuasanya. Sehingga seperti tadi ayat yang ke-20 dari kitab Markus tadi saudara. Bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan meneguhkan berita firman itu dengan tanda-tanda menyertai mereka. Saudara, sudah pergi dengan tidak seorang diri. Tapi ada satu pribadi yang setia menyertai saudara. Karena dikatakan apa? Sampai kesudahan alam, artinya sampai akhir, sampai selesai. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Walaupun saudara kadang-kadang merasa sendiri. Kemarin saya cerita kepada jemaat yang pernah saya layani. Selama ini saya nggak pernah cerita kepada mereka. Saya bilang, saya tanya, batu yang besar di situ masih ada enggak Pak? Ya, masih Pak, masih. Walaupun sudah ada apa saudara jalan yang baru. Kalau dulu mobil itu susah masuk saudara, sekarang mobil kemarin saya datang itu sudah bisa masuk sampai ke depan gereja. Saudara, saya tanya batu itu masih ada enggak yang gede itu? Kenapa saya tanya itu saudara? Karena batu itu menjadi saksi atau sejarah ketika saya melayani pekerjaan Tuhan di desa Badran atau Boyolali itu saudara. Karena di batu yang besar itu saya itu masih ingat saudara, gambar Yesus berdoa di atas apa saudara? Batu itu, kalau saudara lihat gambar-gambar Yesus berdoa di Taman Getsemani itu di atas apa saudara? Di balik batu besar itu. Nah, saya berdoa di situ, saya menangis di situ saudara. Saya menangis di situ. Karena saya sendirian pada waktu itu saudara. Ya, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, habis itu jalan kaki, saudara, saya bilang sama istri saya, sama anak saya Yosi yang ikut, saudara, sama yang teman-teman saya yang ikut pada waktu itu, kita masih ingat. Ya, dari jalan raya sampai itu mungkin 6 kilo, saudara, jalan kaki 6 kilo. Karena nggak ada ini, saudara, untuk naik transport ke tempat itu, saudara. Jadi ya jalan kaki, saudara, 6 kilo. Dan di tengah kecapean itu di batu itu, saudara, saya istirahat di situ, merenung, dan saya menangis. Dan saudara, ketika itu saya merasa kok begini ya. Tapi saudara, ketika saya ingat akan firman Tuhan ini, bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan saudara, tidak terasa 4 tahun saya ada di situ saudara. 4 tahun ada di situ. Karena apa saudara? Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Kemudian Ibu Lurah sekarang jadi gembala, sekarang ini sudah Pak Lurahnya itu. Saya dibawa ke rumahnya lagi. Pak Pur mampir ke rumah saya dulu. Kenapa saudara? Nanti Bapak Pur lihat bagaimana Tuhan bekerja saudara. Dulu sebelum sekarang ini saudara, rumahnya itu dari Gedek. Saudara tahu Gedek ya? Saya tidur di rumahnya Pak Lurah ini. Saudara, yang dibuat dari Gedek. Sehingga di Salatiga itu kan dingin saudara. Jadi kalau ada angin kencang itu saudara, karena berobos, tahu berobos saudara? Anginnya itu masuk kamar itu sangat dingin sekali saudara. Sehingga sering kali saya bangun jam 3 pagi kemudian saya doa daripada kedinginan saudara. Saya berdoa dan dia bilang saya masih ingat
Saya percaya ini karena berkat doanya Pak Pur. Setiap jam 3 saya dengar, saya masih tidur Pak Pur sudah doa di situ katanya saudara. Kenapa? Kedinginan saya tidur ya dibuat doa saja saudara. Dan saudara, ini hasilnya Pak Pur. Satu anak, saya bilang seperti kisah di Alkitab ya, mendoakan ya supaya punya anak satu dan dikasih anak satu saudara, perempuan dan sudah nikah saudara. Ya saudara, saya senang sekali melihat itu. Bahkan di desa itu akhirnya saudara, ada 5 atau 6 hamba Tuhan. Ini luar biasa saudara. Di desa terpencil tapi muncul hamba-hamba Tuhan. Ada di Kalimantan, ada di mana-mana saudara. Diceritakan di sini ada 6 atau 5 hamba Tuhan. Saudara, ini berkat Tuhan saudara. Jadi saudara, sudah pergi memberitakan Injil, menjadi saksinya Tuhan. Tidak sendiri, Allah menyertai saudara. Bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kuasanya, saudara. Bukannya menyertai saja, tapi melindungi saudara, menyertai saudara. Oleh karena itu saudara, mari saudara, kita akan isi bangku-bangku yang kosong ini, saudara, dengan jiwa-jiwa yang baru, yang diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin saudara terbayang, terbesit dalam pikiran saudara, oh ya teman saya ini ya, belum mengenal Tuhan. Mulai sekarang doakan, saudara. Sejak saya datang ke Ibu Lisen, saudara, saya berdoa buat Ibu Lisen ini. Tuhan jamah dia. Tuhan lembutkan hatinya. Semua yang menyelubungi pikiran hatinya, kami patahkan, kami hancurkan. Supaya waktu kita datang ke yang ketiga kali ya nanti, mulai terbuka dan dia mau menyerah, saudara. Jadi saudara tidak sekali cespleng, saudara, ya perlu berkali-kali, saudara. Kenapa? Orang yang terikat itu, sudah dibutakan itu perlu disingkapkan. Dibukakan, baru dia bisa menerima Yesus. Oleh karena itu saudara, saya ajak saudara, mari kita, mungkin saudara sekali lagi dalam pikiran saudara, oh ya teman saya ini ya, doakan, mulai doakan. Satu saat saudara, minta waktunya Tuhan, ya supaya mereka mendengar Injil Kristus, supaya mereka menerima dan percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, panggilan ini bukan hanya untuk pendeta, tapi setiap kita orang percaya. Dan saudara, yang perlu saudara ketahui, aku manggil kamu, mengutus kamu. Karena ada kuasa menyertai kamu. Dan aku sendiri menyertai kamu. Bukannya kuasanya saja, tapi pribadinya sendiri menyertai saudara. Sehingga saudara tidak merasa sendiri. Ya, kalau enggak berani sendiri saudara, ajalah teman saudara. Mendampingi saudara. Ya, supaya apa? Saudara, kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini akan mendorong kita. Supaya kita tidak hanya tinggal diam. Nanti orang datang ke tempat ini, tapi kita pergi bawa orang untuk datang ke tempat ini. Mari kita beri bersama-sama saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Ada satu nyanyian, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk keselamatan bagi negeriku, bangsaku, generasiku. Utuslah aku, supaya melalui pribadi kita yang pergi ini, ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan.